Berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN ya, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload STBJM ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya yang terbaru terkait dengan P3K di tahun 2023 ini. Kabarnya ada 5 instansi yang di blacklist oleh BKN. Nah, seperti apa informasinya? Oke, kita langsung saja ke TKP teman-teman ya. Nah, ini ada honorer ya, 5 instansi di blacklist ya, BKN dari daftar pengangkatan P3K. Begini rencana Presiden Jokowi teman-teman ya. Nah, dilansir dari tribunnews.ultra.com ya, dikabarkan bahwa ada honorer 5 instansi yang di blacklist BKN dari daftar pengangkatan P3K. Benarkah demikian? Simak rencana Presiden Jokowi Widodo teman-teman ya. Nah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sedang menjalankan instruksi Presiden Jokowi yang ingin menuntaskan masalah tenaga honorer. Nah, kepada Menteri Pemberdayagunaan ya, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RD, Pak Abdul Azwar Anas, Presiden meminta 2 hal dalam rangka penuntasan pegawai pemerintah non-ASN. Dalam tahapan perumusan ya, tiba-tiba muncul bahwa ada 5 instansi yang akan di blacklist Badan Kepegawaian Negara dari daftar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, ini kabar ini muncul setelah rapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB beberapa waktu lalu tentang pendataan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tenaga honorer teman-teman ya. Nah, memang ada suratnya teman-teman ya, nanti kita akan lihatkan. Nah, pendataan honorer tersebut adalah tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas membeberkan bahwa ada 5 instansi berstatus proses atau belum final dalam penyampaian STPJM ya, pendataan tenaga honorer. Nah, menurut data instansi yang sudah mengunggah SPTJM yakni sebanyak 595 instansi, sehingga total tenaga honorer yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2,3 juta orang teman-teman ya. Sangat banyak sekali. Nah, untuk pendataan SPTJM sendiri dimulai tanggal 15 hingga 31 Maret 2023. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat peringatan ya BKN nomor 2853 garis miring S/SI ya titik 01.01 garis miring SD garis miring E.3 garis miring 2023 tenaga honorer telah mengultimatum agar menyampaikan SPTJM. Nah, dalam poin 3 surat peringatan tertanggal 10 Maret 2023 tersebut ditegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan lagi untuk penyampaian SPTJM teman-teman ya. Nah, dengan kata lain honorer tak menyampaikan SPTJM hingga waktu yang ditentukan di blacklist BKN dari pengangkatan P3K. Nah, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer ya. Bunyi 4 poin 4 ya, surat peringatan BKM teman-teman ya. Nah, oke kita akan lihatkan teman-teman ya untuk suratnya, surat resmi ya, langsung dari BKN. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan ya tadi Badan Kepegawaian Negara ya, langsung suratnya. Ini Jakarta 10 Maret 2023 ya, nomornya sama teman-teman ya. Nah, ini 2023 2853. Nah, kemudian lampiran 1 dokumen pendataan non-ASN. Nah, kepada yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian atau SDM ya,
yang terlampir Kepala BKD, BKPSDM, BKPP provinsi atau kabupaten atau kota terlampir teman-teman ya. Nah ini menindaklanjuti surat Menteri PANRB nomor B garis miring 408 garis miring MTTSM titik 01 titik 00 garis miring 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditujukan kepada PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara hal pendataan data non-ASN. Nah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN ya, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload STBJM ya teman-teman ya. Nah, ini ada 120 instansi pusat dan daerah. Nah, kemudian poin kedua, sehubungan hal tersebut aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi. Upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 Maret sampai 31 teman-teman ya. Nah ini tanggalnya ini yang penting teman-teman ya. Nah ini berakhirnya sampai 31 Maret 2023. Nah poin ketiga untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022 maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau SPTJM pendataan non-ASN per 31 Maret tidak akan ada perpanjangan lagi. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat dari surat resmi dari BKN. Kemudian poin keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN teman-teman ya. Nah ini langsung dari Direktur Pengelola Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian teman-teman ya. Nah ini nama-nama ya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan ya, Agama, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup ya, dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian. Nah, ini nama-nama yang belum melaporkan ya SPTJM. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara ya, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pengawas Tenaga Nuklir ya. Nah, ini sampai banyak sekali ya, hampir 125. Nah, ini ya, Mamuju, Maluku Tengah, Seram bagian barat, nah kemudian Tapanuli, nah Gunung Sitoli, Provinsi Jambi, Kerinci, Bengkulu Utara, Jayapura. Nah, ini ya, sampai 120 teman-teman ya, sampai di pemerintah Kabupaten Sorong teman-teman ya. Nah, ini memang sudah ada peringatan dari BKN bahwasanya nanti kalau semuanya ya di poin yang keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi per 31 Maret. Otomatis kalau dari berita tadi memang per 31 Maret itu sudah penutupan SPTJM teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya. Kalau kita lihat dari suratnya sudah sangat tegas sekali teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, namun mengutip kompas.com ya, Kemenpan RB telah meminta pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk menentukan status kepegawaian tenaga non-ASN paling lambat 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, ini memang untuk sesuai dengan arahan ya. Jadi memang per 28 November itu sudah selesai semua untuk tenaga honorer teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Nah, kemudian hal tersebut tertuang dalam surat Menteri PNRB ya, nomor B185 garis miring MTTSM titik 02 titik 03 garis miring 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku pada 31 Mei 2022 teman-teman ya. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet atau Setkap pada 3 Juni 2022, pegawai non-ASN yang dimaksud antara lain pegawai non-pegawai negeri sipil atau PNS, non-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
atau P3K, dan ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 teman-teman ya. Nah, ini untuk per 3 Juni dari langsung Setkap teman-teman ya. Nah, kemudian pejabat berwenang diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi, calon PNS atau calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum 28 November mendatang. Nah, adapun instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain-lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga teman-teman ya. Nah, ini memang sudah ada suratnya teman-teman ya. Nah, kemudian Menpan RB Pak Abdul Azwar Ana sendiri telah menegaskan di Komplek Istana Kepresidenan ya, Jakarta baru-baru ini bahwa jumlah tenaga honorer berdasarkan data mutakhir mencapai 2,3 juta orang. Nah, data inilah yang dipakai pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan ada kabar gembira teman-teman ya untuk tahun ini khususnya tenaga honorer, tenaga kesehatan maupun yang lain teman-teman ya. Nah, atas dasar ini kita diminta untuk mengambil jalan tengah. Kami sedang mengeksersis ya terus jalan yang terbaik bersama DPR, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Gubernur se-Indonesia untuk memilah terkait dengan tenaga non-ASN. Nah, aturan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara sudah ada sejak 2018. Itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dalam aturan itu juga ditegaskan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 teman-teman ya. Nah, ini kalau dilihat dari seperti itu teman-teman ya. Nah, pemerintah sendiri sudah mulai merealisasikan aturan tersebut. Tahun ini misalkan pemerintah sudah mulai mengangkat sejumlah honorer menjadi P3K. Namun belum semua honorer diangkat menjadi P3K. Nah, kondisi ini membuat tenaga honorer menjadi bingung. Nah, terutama honorer lingkup pemerintah daerah. Menurut Anas, yang dibutuhkan pemerintah daerah saat ini adalah kepastian kebijakan ya untuk honorer. Nah, karena sebenarnya di daerah-daerah ini yang penting mereka ada kepastian supaya mereka tidak ada pemberhentian. Karena supaya bisa menganggarkan untuk anggaran yang akan datang teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut tetapi prinsip oleh Bapak Presiden itu diminta terkait dengan tenaga non-ASN yang mestinya tidak boleh lagi berakhir 28 November 2023. Anas menegaskan bahwa Presiden Jokowi tengah mencari jalan terbaik untuk tenaga honorer. Ini sejalan dengan pemerintah program-program pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk info kali ini ya memang sangat masih riskan sekali ya, masih bimbang juga untuk pengangkatan tenaga honorer karena di sisi anggaran juga sangat membengkak ya. Karena memang nantinya, walaupun dari DAU, dari pusat ke daerah, itu pun nantinya daerah tetap akan, mengakomodir yang lainnya. Nah, jadi DAU itu untuk semuanya, untuk dana alokasi umum itu. Nah, itu termasuk juga untuk P3K teman-teman ya. Oke terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.